Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita kembali dalam renungan kebaktian rumah tangga yang bersama-sama saat ini akan kita renungkan dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema bersama hadirkan masa depan yang lebih baik. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita memiliki visi ke depan, kita punya perencanaan untuk dapat menentukan masa depan setiap kita yang lebih baik. Setiap orang punya masa lalu dan tidak ada yang bisa mengubah masa lalunya, tetapi setiap orang masih memiliki masa depan yang dapat ditata. Maka dari itu Bapak Ibu, setiap orang dalam kehidupannya termasuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua mempersiapkan setiap masa depan kita dengan baik, dengan perencanaan-perencanaan dan juga dengan persiapan-persiapan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, tentu Bapak Ibu akan mempersiapkan masa depan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Bagi setiap kita yang bekerja saat ini, kita mempersiapkan masa depan supaya ketika waktunya kita pensiun, selesai bekerja, maka kita tidak lagi disibukkan dengan kehidupan kita. Setiap orang akan merencanakan masa depannya masing-masing dengan baik. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika bersama-sama kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, Rasul Paulus hendak mengajak kita untuk berjaga-jaga. Dalam bacaan Alkitab kita, kalimat berjaga-jaga ini diucapkan Rasul Paulus untuk mengingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita harus benar-benar tahu kapan waktunya kita selesai dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus berkata bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba orang dapat ditimpa oleh kebinasaan. Orang yang hamil ditimpa sakit bersalin dan yang lain sebagainya. Ini peringatan yang Rasul Paulus sampaikan bahwa tidak ada yang mengetahui waktunya kapan Tuhan datang, tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang. Maka setiap dari kita haruslah berjaga-jaga. Dan pesan Rasul Paulus berjaga-jaga di sini bukan berarti kita dengan penuh kekhawatiran menjalani hidup, tetapi sebaiknya sebagai seorang yang beriman kita mampu untuk mengelola kehidupan beriman kita dengan baik. Di sini dalam bacaan Alkitab kita diingatkan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Artinya kita diminta untuk tidak terlena dengan kenikmatan kehidupan yang saat ini kita jalani. Tetapi kita juga dapat mengingat bahwa setiap kita harus melakukan setiap hal-hal yang menjadi kewajiban kita tatkala kita menjadi seorang yang beriman. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus mau mengingatkan, tatkala kita menjalani kehidupan tidak tahu kapan waktunya kita akan berakhir. Maka saat ini selagi kita mampu untuk melakukan hal yang baik, lakukanlah hal yang baik. Selagi kita masih dapat melakukan hal yang benar, lakukanlah yang benar. Jangan memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Dan dalam menjalani kehidupan, ingatlah bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk menata hidup yang lebih baik lagi. Maka saat ini tatalah kehidupan kita menjadi lebih baik. Persiapkanlah masa depan kita menjadi lebih baik. Hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dunia kita persiapkan. Maka hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di masa mendatang, tatkala Tuhan memanggil kita pun harus kita persiapkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Setiap kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Setiap kita sudah ditebus oleh karya penebusan penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus.
Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan terus berbuat baik dan juga bertindak yang benar. Berjaga-jagalah selagi kita masih dapat waspada dan tidak terlalu mengkhawatirkan kehidupan kita, tetapi sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin.